Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhullah wa yardah wa kama amar. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama 30 hari, selama 1 bulan. Dan kini kita berada di dalam bulan Syawal. Tentu saja di satu sisi kita bahagia dengan selesainya bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, karena kita baru mampu menjalankan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun di sisi lain kita juga tentu ada perasaan sedih karena harus berpisah dengan bulan yang istimewa ini. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, agar kualitas kita di bulan Syawal ini betul-betul terjaga, maka kita harus menindaklanjuti dengan sebuah acara yang sangat penting, yaitu acara halal bihalal yang sudah biasa dilaksanakan oleh umat Islam khususnya di Indonesia ini. Apa perlunya halal bihalal itu sekalian? Sejatinya memang halal bihalal ini tidak ada istilahnya di dalam kamus, ya, dalam literasi Islam ini. Namun ini adalah satu budaya yang baik, ya, yang perlu kita lestarikan. Karena halal bihalal itu pada hakikatnya adalah kegiatan silaturahim. Dan silaturahim adalah suatu kegiatan yang memang dianjurkan dalam ajaran Islam. Karena kita sebagai seorang muslim itu tidak hanya kita melakukan hubungan hablum minallah, tapi juga kita bagaimana menjalin hablum minnas dengan sebaik-baiknya, ya. Ketika orang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun hablum minallah, tapi kalau hubungannya dengan sesama manusia tidak baik, hadirin sekalian, maka kita belum mendapat predikat sebagai orang yang baik. Ada satu kisah, ya, di mana di masa sahabat ada seorang wanita, di mana wanita ini banyak ibadahnya, banyak sedekah, banyak saumnya, banyak puasanya, banyak berbuat baiknya. Tapi satu hal kekurangan dia, yaitu hubungannya dengan orang lain, dengan orang-orang sekitarnya itu tidak baik. Sampai pada akhirnya hal ini dilaporkan kepada Rasulullah. Sahabat itu menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya punya seorang sahabat, punya tetangga. Dia rajin sholatnya, dia rajin puasa sunnahnya, dia rajin sedekahnya, rajin amalnya, tapi lisannya tidak bisa menyenangkan orang, selalu menyakiti orang." Apa kata Rasulullah? Beliau dengan tegas, "La khaira fiha wa hiya finnar." Tidak ada kebaikan bagi dia dan dia adalah penghuni neraka. Naudzubillah. Nah, oleh karena itu kita jangan merasa cukup dengan ibadah yang banyak, sholat banyak, ke masjid banyak, ya, kemudian baca Quran banyak. Tapi lihat bagaimana hubungan kita dengan keluarga dekat kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan kerabat kita, dengan tetangga kita, dengan kenalan kita. Sudahkah kita melakukan hubungan yang baik? Sudahkah kita menjalin hubungan yang positif dengan mereka? Ya, kalau kita ternyata belum, hadirin sekalian, maka jangan-jangan kita belum menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Atau boleh jadi jangan-jangan kita termasuk orang yang mendustakan agama. Coba kita perhatikan salah satu ayat Allah dalam surat Al-Ma'un. Allah berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Demikianlah mereka yang menghadik anak yatim. "Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin." Dan orang yang tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin. Ya. Kemudian fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Nah, jadi orang yang sholat bisa celaka. Orang yang bagaimana? Yang celaka, yang sholatnya bagaimana? Diterangkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang dalam sholatnya lalai. Alladzina hum yuraun, mereka yang riya, ya. Orang yang pamer. Kemudian walladzina hum yuraun dan wayamnaunal maun. Mereka enggan memberikan bantuan pada orang lain. Surat Al-Ma'un ini sebetulnya adalah sebuah surat yang mengajarkan kepada kita umat Islam bahwa dalam hidup ini tidak cukup hanya sekedar melaksanakan ibadah mahdhah, sholat.
tapi juga menganjurkan kita akan membangun ya hubungan dengan orang lain, yaitu membangun silaturahim. Ya, ayat ini mengajarkan kita agar kita berbuat baik kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim. Nah, oleh karena itu acara halal bihalal silahkan dilakukan ya, tapi jangan juga dengan cara yang salah gitu. Kalau tujuannya baik, niatnya baik, tapi caranya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan aturan Allah, juga ini dilarang gitu. Kita menjalankan halal bihalal untuk mengumpulkan orang-orang ya, kemudian kita saling minta maaf antara satu dengan yang lain. Kemudian kita saling memaafkan, maka masing-masing baik yang memaafkan maupun dimaafkan, mereka dapat kemuliaan. Dan orang yang lebih dulu minta maaf, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang memberikan maaf ya. Nah, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah kita selama Ramadan ya meningkatkan peningkatan kualitas ruhiyah kita sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini harus dijaga terus. Kita harus istiqomah. Kebiasaan yang kita lakukan pada bulan Ramadan tetap dipertahankan. Ya, seperti misalnya saum, kita harus rajin saum, qiyamul lail, kemudian tilawatul Quran, rajin berderma atau berinfak, rajin itikaf atau ke masjid, itu pertahankan. Tapi dengan selesainya Ramadan, kita juga harus meningkatkan hubungan kita dengan orang lain melalui silaturahim. Dan silaturahim yang terbaik adalah kita menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita, itu yang lebih baik. Dan ternyata yang namanya silaturahim yang benar itu adalah ketika kita ya memberikan kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita, kita menyambung hubungan kepada orang yang memutuskan kita. Inilah sebenarnya silaturahim yang terbaik. Mudah-mudahan melalui silaturahim maka persaudaraan di antara umat Islam ya ini akan semakin meningkat sehingga umat Islam semakin kuat insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.